saat ini kan di RSUP Dokter Sitanala ini udah ada layanan yang namanya cath lab ya, Dok, Oh ya? iya, Mbak, Heeh. Apakah ini sangat bermanfaat, Dok, bagi pasien? untuk mencegah terjadinya suatu perdarahan, seperti misalnya aneurisma, dilakukan tindakan coiling, asalkan sesuai dengan indikasi. Oh, jadi cath lab itu tidak hanya untuk jantung ya, Dok, ya, saat ini ya, bisa juga Iya untuk penyakit stroke tadi? iya, neurologi, dari Neuro saraf juga bisa. Bahayanya adalah stroke ini kalau tidak mengakibatkan pasiennya meninggal, adalah mengakibatkan pasien cacat. Jadi bisa kecacatan. iya, dibayangkan kalau seandainya terjadi pada usia yang Produktif, produktif iya, gitu, itu juga aku heeh. takut sih sebenarnya ya, Dok, ya. Iya, Lalu untuk, usia kita yang produktif, gejalanya tuh seperti apa yang untuk menyerang kita nih yang usia mmm. produktif tuh contohnya, Dok? Halo sahabat Sitanala, kembali lagi bersama saya Despira Sahnas di OBS, obrolan bersama Sitanala. Pernah nggak sih sahabat Sitanala merasa kebas-kebas sebelah tangan, atau terasa lemas badan, atau mungkin melihat seseorang yang tiba-tiba jatuh di jalan, lalu kita langsung berpikir nih, kalau itu, wah itu yang dinamain penyakit stroke tuh. Nah, untuk mengetahui yang sebenarnya, kami akan memberikan pemahaman tentang penyakit stroke bersama ahlinya. Narasumber saya kali ini adalah Dokter Ivan Kurnianto, SPN Vaina. Dokter Ivan ini merupakan salah satu dokter spesialis saraf yang ada di RSUP Dokter Sitanala Tangerang. Oke, kita langsung sapa aja ya dokternya. Halo Dok. Halo Mbak Rizky. Oh, sehat Iya, ya Dok? Saraf alhamdulillah. sehat Dok? Pembuluh darah sehat juga? Iya harus sehat, Mbak, Iya, kalau biar nggak sehat semuanya nanti nggak bisa menangani pasien ya betul Dok? banget, nggak bisa ketemu Mbak Despi Iya, juga. aduh. Oke Dok, boleh perkenalkan diri dulu untuk sahabat Oke, Sitanala? ya. Halo sahabat Sitanala, perkenalkan saya Dokter Ivan Kurnianto, spesialis saraf di Rumah Sakit RSUP Dokter Sitanala Tangerang. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit, RSUP Dokter Sitanala Tangerang sebagai dokter saraf dan siap melayani dari sahabat, Sitanala semuanya. Oke. Oke, ini kan kita, tema kali ini membahas penyakit stroke ya, Dok, ya? Iya, Mbak Despi. Heeh, mengenai penyakit stroke ini, apa sih, Dok, sebenarnya penyakit stroke ini? Iya, jadi kalau kita Mhm bicara terkait dengan mhm. penyakit stroke ini merupakan penyakit yang sering dialami oleh masyarakat. Salah satunya penyebab kecacatan nomor satu di dunia, kemudian penyebab kematian juga nomor 2 di dunia, terutama di Indonesia juga, gitu. Sebenarnya penyakit stroke ini merupakan penyakit, yang disebabkan karena masalah pembuluh darah di otak, Mbak. Di mana dia dapat tersumbat atau pecah sehingga mengakibatkan kerusakan pada saraf-saraf di otak. Tapi bukan hanya di otak saja, bisa Mhm. di mata ataupun di medula spinalis atau di saraf tulang belakang, seperti itu. Nah, jadi penyebab penyakit stroke sendiri memang adalah masalah pembuluh darah, seperti itu. Oh, jadi sebenarnya penyakit stroke ini menyerangnya awalnya dari pembuluh-pembuluh darah, sel Iya, pembuluh darah itu. benar. Oke, kalau misalnya ini faktor dan resiko utama dari penyakit stroke ini apa sih, Dok? Iya, Mhm kalau kita bicara terkait dengan faktor risiko penyakit stroke, mhm. ini faktor risiko itu dibagi 2, Dibagi ada 2. yang dapat dicegah, ada yang tidak dapat dicegah. Kita, bicara dulu yang tidak dapat dicegah kali Oke, ya, Mbak, ya, heeh, boleh, heeh. Dok. Mhm. Salah satunya adalah faktor U. Faktor usia ya, Iya, Dok, ya? usia bukan Usia, uang ya, heeh, heeh, iya. usia. Faktor usia, Jadi heeh. semakin usianya meningkat, resiko untuk terjadinya penyakit stroke itu juga meningkat. Oh. Kemudian jenis kelamin. Nah, Oh, jenis kelamin itu juga mempengaruhi? mempengaruhi, iya. Jadi ketika usia semakin tua, Mhm. kemudian pada gender wanita atau jenis kelamin wanita sudah menopause, itu juga faktor resiko stroke lebih Itu berat. lebih sering terjadi pada wanita yang Iya, sudah menopause tadi ya, Dok? betul sekali, Oke. heeh. Kemudian juga faktor genetik. Jadi apabila ada, keturunan yang Mhm. mengalami stroke, mungkin bapak ibunya atau mungkin kakek neneknya, untuk generasi ke bawahnya juga beresiko juga terkena penyakit stroke itu sendiri, Mbak, gitu. Jadi faktor genetik juga salah satu penyebab utama juga ya, Dok, ya? Betul. Oke, Kemudian mhm, kalau yang faktor yang dapat dicegah, itu misalnya nih, penyakit, darah tinggi. darah Nah, tinggi. darting itu juga sebenarnya bisa mengakibatkan penyakit stroke, tapi dia bisa dicegah, yaitu diobati darah tingginya sehingga darahnya tidak melonjak tensinya. Kemudian juga kencing manis atau Kencing manis, diabetes. diabetes. Nah, itu juga dapat dicegah. Jadi apabila
ada penyakit diabetes segera obati karena, diabetes yang tidak terkontrol itu juga dapat mengakibatkan stroke. Kemudian penyakit jantung seperti itu, kolesterol, dan satu lagi adalah asam urat. Asam. Oke, untuk gejalanya itu kan kayak misalkan ada orang kayak tangan kesemutan gitu ya, Dok. Iya, Apakah Mbak. itu termasuk salah satu gejala penyakit stroke Oh ya, kalau untuk kesemutan segera? memang salah satu Mhm, gejalanya adalah kelainan sensorik. Bisa dia kesemutan atau rasa baal sebelah badan, mhm. tergantung dari bagian otak mana yang terkena. Kemudian bisa juga gejalanya kelemahan sebelah tubuh atau sisi tubuh bisa juga. Atau misalnya bicaranya rero, Tidak mulutnya jelas mencong. maksudnya ya, Iya, berbicara tapi benar. tidak jelas, itu termasuk salah satu gejala ya, Dok, ya? Iya, Oke oke, tadi kan dokter bilang nih, untuk nomor satu yang terserang penyakit stroke itu adalah usia lansia mhm, yang sudah menopause. Apakah stroke ini juga bisa menyerang usia produktif seperti saya gitu? ya seperti kita, Mbak. Iya, Saya juga heeh, masih muda. makanya seperti itu. Apakah hanya lansia atau usia Oke, produktif juga bisa iya. terserang penyakit stroke ini? Menariknya, Mbak, Mhm, sekarang penelitian-penelitian yang terbaru menyatakan bahwa usia muda juga beresiko untuk beresiko. terkena stroke. Terkait tadi faktor risiko yang dapat diubah ya, misalnya Mhm, apa, gangguan tidur seperti adanya obstructive sleep apnea atau mendengkur pada saat tidur, kemudian obesitas, kemudian juga merokok, itu, dan gaya pola hidup yang tidak baik, itu juga beresiko terkena stroke. Dan itu biasanya terjadi pada usia-usia yang muda ya, mhm, apalagi sekarang dengan pola hidup yang sedentary lifestyle, mungkin mager ya, iya anak-anak muda sekarang, atau misalnya kurang istirahat yang cukup atau yang baik, itu juga beresiko terkena stroke. Jadi saat ini adalah, penyakit stroke ini tendensinya bukan hanya pada orang tua saja, tapi tapi usia juga produktif usia juga produktif seperti kita ini ya, juga. Dok, ya? Iya, Heeh. heeh. Dan yang tadi yang, bahayanya adalah stroke ini kalau tidak mengakibatkan pasiennya meninggal adalah mengakibatkan pasien cacat. Jadi Kecacatan, bisa iya, dibayangkan kalau seandainya terjadi pada usia yang produktif, produktif iya, gitu, itu juga aku heeh. takut sih sebenarnya ya, Dok, ya. Iya. Lalu untuk, usia kita yang produktif, gejalanya tuh seperti apa yang untuk menyerang kita nih yang usia Hmm. produktif tuh contohnya, Dok? Iya, tergantung dari, stroke-nya tadi sendiri Iya, ya, heeh. apakah dia pecah pembuluh darah atau sumbatan. Apabila dia stroke-nya merupakan pecah pembuluh darah, dapat mengakibatkan tekanan di dalam kepala itu menjadi meningkat, sehingga muncullah gejala misalnya adanya penurunan kesadaran, Oh, pingsan ya, Dok, ya? Heeh. pingsan, yang kayak tadi Mbak Desi bilang Heeh ya, heeh. tiba-tiba ada orang mendadak Jatuh pingsan, di jatuh di jalan, itu jalan. pingsan. Kemudian bisa juga kejang, Kejang. muntah, atau nyeri kepala hebat, gitu. Kalau bisa Mhm juga kalau dia sumbatan misalnya mengakibatkan tadi, adanya baal sebelah tubuh, mhm. bicaranya jadi Oh. rero, mulutnya mencong, atau malah kayak lemah sebelah badan, Oke, gitu. untuk tadi kan contohnya tuh pingsan kita, Mhm, terus kita tuh mau coba nolong, untuk pertolongan pertamanya itu bagaimana sih, Dok, saat melihat seseorang yang tadi tiba-tiba hilang kesadaran, mhm, seperti itu, Dok? iya. Heeh, Jadi kalau apabila kita menemukan atau melihat ada keluarga kita mhm. atau mungkin orang, di sekitar kita yang mengalami keluhan tersebut, yang harus dilakukan pertama adalah memberikan bantuan hidup dasar. Hidup seperti apa, Dok, Jadi bantuan hidup dasar itu? iya, Heeh. menjaga untuk jalan nafasnya, Oh, kemudian, oke. eee, melihat juga, atau memeriksa juga denyut jantungnya, seperti itu. Tapi yang paling penting adalah segera minta pertolongan atau Oh, telepon dari ambulans, rumah sakit rumah terdekat sakit ya, Dok, ya? terdekat. Heeh. Kemudian kalau memang itu terjadi pada keluarga kita, yang kita tahu, historinya atau riwayatnya, dia memiliki tadi ya, misalnya riwayat darah tinggi, atau Mhm. kencing manis, atau penyakit jantung, atau kolesterol, yang dia beresiko untuk mengalami stroke, langsung segera bawa ke rumah sakit terdekat, seperti itu. Oke, tadi kan ada, stroke ini menyerang, penyakit darah tinggi atau Mhm, segala macamnya itu ya, Dok. Untuk obat yang baik dikonsumsi penderita stroke itu mhm, bagaimana sih, Dok, obat yang baiknya? iya. Jadi pertama kalau kita bicara pengobatan, Pengobatan kita tujuannya 2 ya, iya, untuk, mencegah terjadinya stroke stroke, sama mencegah supaya stroke tidak terjadi lagi. Jadi primary preventif sama secondary preventif. iya, Dan yang pasti adalah kuratifnya, pengobatan terkait stroke-nya itu sendiri. Untuk yang preventifnya, mhm itu tergantung juga, mhm, tergantung, jenis stroke-nya apa. Kalau stroke-nya penyumbatan, untuk mencegah terjadinya stroke kedua atau obat, serangan selanjutnya adalah dengan pemberian, pengencer darah, obat obat yang harus pengencer darah. diminum secara rutin.
Kemudian kalau struknya perdarahan, di mana dia penyebabnya paling sering adalah darah tinggi, berarti tensinya harus dikontrol, gitu. Oke. Selain itu, juga harus tadi ya, untuk, faktor risikonya harus diatasi. Jadi, kalau dia ada diabetes, berarti gulanya harus Harus dikontrol. dikontrol. Kalau dia ada darah tinggi, tensinya harus terkontrol. Mhm. Kalau dia ada asam urat, berarti asam uratnya harus dikontrol dengan obat-obatan yang sesuai. Oleh sebab itu, para pasien-pasien, stroke ini memang harus, berobat rutin. Jadi bukan hanya pasiennya saja yang harus semangat, tapi keluarganya juga Keluarga harus juga harus semangat, support ya, Dok, karena support. support Iya keluarga itu terutama paling penting ya, Dok, iya, ya? betul banget, Heeh. Mbak. Untuk, pengobatan tadi kan, apakah stroke ini bisa disembuhkan? Tadi kan ada gejala tingkat lanjut stroke Mhm, 1, kedua, ketiga, dan sebenarnya penyakit stroke ini bisa sembuh total atau enggak sih, Dok? iya. Mhm. Kalau menurut Mbak Despi sendiri gimana? Menurut aku sih, kalau menurut aku mungkin bisa kalau kita jaga tadi Mhm apa, makannya mhm, atau, support keluarga, atau iya. itu bener nggak sih? Nah, Sebenarnya bisa sebenarnya kalau stroke itu mhm, dia tergantung dengan waktu, Mbak. Jadi tergantung. semakin cepat kita atasi, kita kenali gejalanya, Harus bawa cepat ke rumah dideteksi ya? sakit, ya, Mhm, itu untuk gejala sisanya atau sequelnya boleh. yang tadi seperti catatannya Mhm mhm. itu akan berkurang sehingga, pasien stroke itu bisa sembuh secara sempurna, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk, pertanyaan tadi apakah bisa sembuh? Sembuh heeh, Bisa, bisa bisa banget, bisa sembuh heeh, total itu bisa bisa ya, banget, Dok? asalkan tadi ada golden period-nya. Golden Apabila period. dia stroke sumbatan, Mhm, dia kurang dari 4,5 jam diberikan terapi namanya trombolisis. terus Nah, itu sumbatannya bisa terbuka sehingga outcome-nya bisa lebih baik. Yang awalnya mungkin kelemahan sebelah badan menjadi, sempurna lagi itu bisa saja terjadi. Terus habis itu, tapi tetap saja ya dengan terapi-terapi tambahan, misalnya terapi tadi obat pengencer darah, kemudian, segala jenis faktor resikonya diatasi, mhm. termasuk juga fisioterapi gitu. Oke, untuk pengobatan stroke itu Mmm, sendiri di RSUP Dokter Sitanala ini bagaimana sih, Dok? oke. Mhm, Untuk pengobatan stroke sendiri di Rumah Sakit, Dokter Sitanala yang kita lakukan, adalah pengobatan secara komprehensif, komprehensif. heeh. Jadi kita di sini, eee bentuknya adalah tim, dari IGD kami sudah siap dengan, tim di IGD yang Tim sudah terlatih untuk coach stroke-nya. Jadi mhm, apabila ada stroke yang dia terjadi kurang dari 4,5 jam atau disebut sebagai hyperacute stroke, nah itu bisa langsung dilakukan pemeriksaan misalnya CT scan kepala, kemudian pemeriksaan darah, sehingga harapannya apabila dia suatu stroke sumbatan, bisa langsung diberikan, trombolisis intravena, seperti itu. Kemudian kita juga sudah lengkap, dari SDM-nya untuk oh, spesialis-spesialis, multidisiplin lainnya seperti dokter penyakit dalam, mhm, kemudian juga ada dokter, bedah saraf, ada dokter rehabilitasi medik, sehingga harapan kita pasien yang datang ke Rumah Sakit Dokter Sitanala Sitanala ini, ini dari awal sudah mendapatkan pelayanan yang paripurna. Di IGD kita lakukan pelayanan yang cepat dan tepat, kemudian di ruangan juga kita lakukan perawatan yang komprehensif meliputi berbagai bidang, spesialisasi sesuai dengan indikasinya. Dan harapannya setelah, keluar pun juga dilanjutkan dengan, dengan pendekatan fisioterapi fisioterapi. dari teman-teman rehabilitasi medik juga lebih baik, seperti itu. Saat ini kan di RSUP Dokter Sitanala ini udah ada layanan yang namanya cath lab ya, Dok, Oh ya? iya, Mbak. Heeh. Apakah ini sangat bermanfaat, Dok, bagi pasien? Ya, untuk, pasien-pasien yang mengalami gangguan pembuluh darah, Mhm, salah satunya misalnya adanya suatu penyumbatan atau misalnya ada suatu malformasi atau gangguan pembuluh darah, yang mengakibatkan pecah pembuluh darah, misalnya aneurisma, itu, tindakan di kateterisasi, laboratorium atau kita sebut sebagai angiografi itu bisa berperan, di mana dia bisa melihat struktur pembuluh darah secara lebih detail, seperti itu. Dan sesuai dengan indikasi, ada beberapa kasus yang memang bisa dilakukan tindakan, tindakan cath lab. kateterisasi ya cath lab tersebut Mhm. gitu, untuk mencegah terjadinya suatu perdarahan. Seperti misalnya aneurisma, dilakukan tindakan coiling, asalkan sesuai dengan indikasi. Oh, jadi cath lab itu tidak hanya untuk jantung ya, Dok, ya, saat ini ya, bisa juga Iya untuk penyakit stroke tadi. iya, dari,
neurologi Iya. dari saraf juga bisa. Oke Dok, kalau ada sahabat Sita Nala Mhm, nih pengen konsultasi sama dokter yang mhm. tampan ini nih, Waduh, adanya hari apa sih Dok di RSUP Dokter Sita Nala Tangerang setiap ini? hari Mbak Oh saya siap deh, ada, setiap hari Senin sampai Jumat, Jumat, mhm, jamnya mulai poli itu pagi, pagi jam mhm, 7, jam 8, jam 8 mhm, sampai jam jam 12. 12. Oke. Oke, untuk sahabat Sita Nala di Iya. rumah, ada nggak sih tips pola hidup sehat dari dokter untuk mencegah penyakit stroke itu? Iya, untuk, Mhm. buat kita semua Iya, kali ya, buat Mbak, kita ya, semua, heeh. termaksud aku juga sih Iya, sebenarnya termasuk pengen saya tahu, juga, iya, heeh. Jadi heeh. itu untuk hidup sehat adalah pertama harus cukup istirahat, kemudian makanannya harus dijaga juga, Pola makan pola makan yang diatur, benar, pola dan jenis makanannya, jenis Mbak. makannya, Iya, terus habis itu jangan lupa untuk selalu melakukan aktivitas fisik nih, yaitu adalah olahraga, olahraga. olahraga yang Mhm. baiknya tuh untuk menderita stroke tuh apa sih, Dok? Kalau untuk yang belum menderita stroke Mhm, adalah disesuaikan juga dengan, kapasitas dari pasien dari diri kita masing-masing ya. mhm. Misalnya, kita bisa jogging atau mungkin bisa renang juga Oh renang juga gitu, bisa ya, heeh. Dok, Tapi ya kalau untuk untuk melatih, pasien, stroke mhm, memang yang harus dilakukan adalah tergantung juga pasiennya, iya. tergantung Kalau kekuatan ototnya iya, kalau juga kita kan usia gitu, produktif jogging mungkin mhm, masih masih bisa, renang bisa, masih masih oke. oke. Dan kalau yang lansia, Dok, Nah, tipsnya heeh, kalau yang untuk lansia olahraganya kayak cukup dengan gimana? berjalan santai Oke. minimal 30 menit selama 3 kali seminggu itu sudah cukup Sudah baik. cukup, Mhm. oke. Oke, terima kasih ya dokter, Iya, seneng banget saya udah mau mampir di OBS, oke, heeh. Nah, itu tadi tips dari dokter untuk mencegah penyakit stroke. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat OBS yang ada di amin. rumah. Jika sahabat Sitanala mengalami gejala tersebut, bisa langsung datang berobat ke RSUP Dokter Sitanala ini Iya, dan bisa langsung bertemu dengan Dokter Ivan ya, Dok, ya. Oke, silahkan. terima kasih ya, dokter. Sama-sama Mbak Oke. Rizky, ya, Oke, jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah ini. di bawah Sampai ya. jumpa di episode selanjutnya hanya di Sitanala. Sitanala hebat, masyarakat sehat. Oke.